Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Investor Market Today. Sebelum kita lanjutkan dialog bersama Pak Iwan, kita simak informasi berikut ini. Pemirsa, Kementerian Hukum menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik termasuk restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DKJI, Kementerian Hukum menegaskan, aturan memutar musik di ruang publik berlaku meskipun pelaku usaha telah berlangganan layanan seperti Spotify, YouTube Premium, Apple Music, atau layanan streaming lainnya. Pasalnya, langganan pribadi seperti Spotify dan YouTube Premium tidak mencakup hak pemutaran musik untuk tujuan komersial di ruang publik. Mekanisme pembayaran royalti telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengolahan royalti lagu dan atau musik. Pembayaran dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, lembaga yang secara resmi ditugaskan untuk menghimpun dan menyalurkan royalti kepada para pencipta lagu dan pemilik hak terkait. Melalui sistem kolektif ini, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus izin satu persatu dari pencipta lagu, sehingga lebih praktis dan tetap menjamin perlindungan hak ekonomi bagi para seniman. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara yang tergabung dalam Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau World Intellectual Property Organizations, di mana royalti berlaku universal tanpa melihat asal negara. Sama nanti itu, mau putar lagu luar negeri, mau lagu putar, itu sama nanti. Karena itu ketentuan internasional, kita ini tergabung dalam World Intellectual Property Organization. Kami barusan menghadiri General Assembly di Jenewa. Kami Kementerian Hukum lagi mengusulkan yang namanya Protokol Jakarta. Kita lagi mau bersama-sama supaya platform-platform internasional itu juga membayar royalti yang sama. Pelaku usaha pun dapat mendaftarkan usahanya melalui sistem digital LMKN dan membayar royalti sesuai klasifikasi usaha dan luas ruang pemutaran musik. Skema ini memastikan transparansi dan keadilan bagi seluruh pelaku industri musik, serta memudahkan pelaku usaha karena tidak perlu mengurus lisensi satu persatu dari setiap pencipta lagu. Tim Liputan Berita 1. Dan pemirsa, kami masih terhubung secara virtual dengan Bapak Sutrisno Iwantono, Wakil Ketua Umum PHRI Bidang Kebijakan Publik dan Ketua PHRI DKI Jakarta. Pak Iwan, menurut PHRI apa yang perlu direvisi dan dari undang-undang tersebut khususnya terkait sistem pemungutan atau collection dan distribusi royalti, Pak? Ya, itu tadi pertama adalah tentang keadilan dan kewajaran. Ya. Jadi maksudnya kalau pengguna bayar diberi hak dia untuk mengetahui secara persis ya apa yang dia bayarkan itu, soal transparansinya dan sebagainya ya. Karena memang di dalam undang-undang nomor sekali lagi 28 tahun 2014 itu hanya satu pasal, tidak terlalu detail gitu loh. Kalau itu mau didetailkan memang perlu ada delegasi atau diatribusikan saja dalam undang-undang itu. Jadi supaya apa? Supaya tidak melebar-lebarkan yang sempit gitu, atau tidak menyempit-nyempitkan yang lebar. Ini penting ada kepastian. Misalnya tidak ada kata-kata MKM itu dikecualikan gitu ya. Ini harus ditampung secara tepat di dalam undang-undang bahwa UMKM memang dikecualikan. Itu hal yang menurut saya mendasar. Ya. Yang kedua kan misalnya ada juga ya pihak dari pencipta lagu yang merasa bahwa dirinya tidak mendapatkan proporsi yang tepat gitu ya, dan itu padahal kita sudah membayar gitu ya. Ini kan ada pooling yang tidak nyambung gitu ya. Dan jangan lupa ya, bolehlah kita mengatakan kita mengikuti internasional dan sebagainya, tetapi
Yang paling penting itu adalah hak dari warga negara itu harus dilindungi. Jangan karena ketentuan internasional kemudian merugikan pelaku usaha, merugikan para pemusik, merugikan pencipta lagu. Ya, semua itu harus didengar ya. Kalau memang ini sudah didengar dengan baik, ya nggak mungkinlah terjadi kegaduhan seperti ini. Ini artinya apa? Artinya kan masyarakat itu masih punya gagasan, punya aspirasi yang belum tertampung. Padahal keluarnya sebuah peraturan atau perundang-undangan itu harus melalui proses uji publik yang baik gitu. Semua orang harus didengar dan sebagainya, sehingga kemudian ketika itu dikeluarkan tidak menimbulkan kontroversi, tidak menimbulkan pertentangan. Ini artinya apa? Kalau sebuah perundang-undangan tidak melalui uji publik yang baik, maka prosesnya itu bisa dianggap tidak sah. Nah, ini kenapa demikian? Karena sekarang ini orang pada gaduh, ya, karena tidak memahami itu. Itu artinya kan proses publiknya itu tidak berlangsung secara benar kan. Nah, ini yang saya kira ya kita sangat menghargai pemerintah untuk tujuan-tujuan itu, tapi juga kita perlu sesuatu itu dijalankan secara proporsional, secara fair, dan menampung seluruh aspirasi dari masyarakat begitu. Baik, Pak, jika diperhitungkan dari sisi ekonomi, apakah menurut PHRI kewajiban membayar royalti bagi para pelaku usaha tersebut akan menambah beban kegiatan operasional, mengingat pelaku usaha baru menghadapi kondisi sulit nih imbas kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, belum lagi pemulihan saat pandemi begitu, Pak? Ya, tentu kalau membebani itu udah pastilah. Ini bahkan muncul satir-satir di luar ya. Nanti kalau kita nagih makanan, ini harga minum, ini harga makan, tambah lagi harga iuran ke LMKM. Dan ini kan satir-satir yang muncul di publik, ya. yang kita tidak bisa negasikan itu kenyataan bahwa masyarakat juga belum sepenuhnya mau menerima hal-hal semacam itu. Gitu loh. Masa misalnya mau makan, kamu mau diberi laku nggak? Kalau berlaku bayar segini misalnya ya. Ini adalah satir-satir yang nyata gitu loh. Nah, ini perlu juga diperhatikan ya, karena itu sudah banyak sekali pungutan-pungutan yang dilakukan ya. Seyogianya lah itu didengarkan aspirasi. Kalau pelaku usaha dan yang lain-lain itu mundur, maka ekonomi juga mundur secara keseluruhan. Jadi kita tidak boleh fanatik dengan satu bidang atau sektor tertentu saja. Semua aspek harus dihitung dengan baik ya, dengan tetap memberikan penghargaan sekali lagi kepada hak cipta para musisi, para pencipta lagu, karena kita memang sangat memerlukan kreativitas mereka ini sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia ini. Baik, Pak Iwan, tapi memang jika ini benar-benar nantinya akan terus membebani, apakah betul begitu akan dibebankan kepada konsumen sesuai dengan satir-satir yang beredar begitu di sosial media dan di masyarakat, Pak, atau seperti apa? Saya tidak tahu. Nanti bagaimana itu kalau sampai begitu tambah runyam ya. Urusannya tambah runyam. Nanti yang protes bukan hanya kita, konsumen akan marah. Kenapa saya disuruh bayar-bayar yang saya nggak perlu? Saya nggak minta laku kok, misalnya gitu. Nah itu kita rumit lah kalau sampai bersama-sama ya. Ya, baik. Kalau hal ini ternyata menambah beban pengusaha kan, tentu hal ini juga di sisi lain terkenal dengan istilah rohana dan rojali juga saat ini ya Pak, yang melanda pusat perbelanjaan. Namun masyarakat kan terpantau masih mau mengeluarkan uang mereka untuk makan dan minum di restoran begitu, di mana shopping malls ini berubah fungsi, dulu tempat belanja sekarang tempat rekreasi, makan, nonton begitu ya. Apakah ada kekhawatiran juga pengusaha nantinya para masyarakat ini enggan mengunjungi tempat makan dan minum jika tarif royalti dibebankan ke mereka juga ya Pak ya? Ya, kemungkinan itu ada saja ya, kemungkinan itu ada saja. Sekarang orang datang ke kafe, ya, kafenya sekarang nggak tidak muter lagu, misalnya kan gitu kan. Ya mungkin ada pengaruhnya terhadap pengunjung itu, gitu kan. Ya kalau kemudian pengunjungnya turun, ya jualan kafenya sedikit. Kalau jualannya sedikit ya pajak yang diterima pemerintah sedikit. Kalau terus-terusan sedikit kemudian PHK. Kalau PHK terjadi kan
runyam juga negara ini gitu loh. Padahal pengangguran ini kan masalah utama bagi ekonomi Indonesia saat ini ya. Baik, Pak Iwan, sebelumnya kan Direktur Migacuan Bali ditetapkan menjadi tersangka atas kasus royalti ini. Bagaimana Anda melihat setelah sengketa royalti ini seharusnya dipandang sebagai perkara perdata, bukan pidana, begitu tadi Anda juga sempat menyinggung hal tersebut, agar tidak menimbulkan juga ketakutan berlebihan ya Pak di kalangan pelaku usaha, dan tanggapan Anda terkait terpidana ini ditetapkan menjadi tersangka ini Migacuan, Pak? Ya, saya tidak tahu persis peristiwanya kayak apa di Migacuan ya. Tapi yang jelas saya ingin katakan ya, semangat dari sistem hukum di seluruh dunia termasuk di Indonesia itu adalah mengadministrasikan faktor pidana. Jadi sejauh mungkin aspek-aspek pidana itu dirubah menjadi hukum administratif. Ya, itu terjadi ya di mana, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja itu juga arahnya seperti itu. Jadi janganlah kemudian sedikit-sedikit orang berubah jadi pidana. Kalau udah pidana kan takut gitu loh. Ya. Siapa sih yang berani berhubungan dengan itu? Padahal untuk menyatakan orang pidana itu kewenangannya ada di pengadilan. Ya, kalau saya dinyatakan salah, saya nggak bayar utang, ya kemudian kamu punya utang. Ini kan prosesnya kan ada dua pihak yang berbeda pendapat. Itu harus ada pihak ketiga yang kemudian menjadi wasitnya, jadi hakim. Itulah proses yang harus dilalui melalui proses beracara di pengadilan. Jadi kemudian tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tidak kemudian langsung tersangkakan, dijebloskan dan sebagainya. Ini yang saya kira perlu menjadi perhatian bagi semua pihak ya. Dan saya kira para pelaku juga jangan terlalu nervous banget ya. Proses hukum itu ada tata caranya ya, tidak serta-merta juga kemudian orang jebloskan ke penjara. Baik, Pak Iwan, terakhir, apa yang menjadi harapan besar pengusaha agar ekosistem industri musik dan usaha dapat berjalan seimbang dan bersama begitu dengan tarif yang wajar, distribusi royalti transparan, serta regulasi yang mengikuti perkembangan teknologi? Singkat saja Pak Iwan. Singkatnya begini ya, kita ingin para musisi, para pencipta lagu itu mendapat penghargaan yang wajar atas karya seninya, atas prestasinya ya. Kemudian kita pelaku usaha juga bisa tumbuh dengan baik. Ya, dua-duanya hidup di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Nah, oleh karena itu penghubung di antara dua ini harus bisa menjembatani itu supaya masyarakat yang adil, damai, kemarifan Jinawi ini terwujud begitu loh. Baik, terima kasih Pak Iwan sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, sukses selalu juga untuk Anda. Selamat kembali melakukan aktivitas Anda. Pengenaan royalti musik di ruang publik seperti hotel dan restoran dinilai tidak tepat sasaran. Kendati memainkan lagu, tapi hotel dan restoran sejatinya tidak memanfaatkan lagu itu untuk komersial. Berbeda dengan tempat karaoke. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantoro mengatakan akibat penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, banyak pemilik dan pengelola hotel serta restoran di Jakarta yang memilih untuk tidak memutarkan musik. Kendati demikian, Sutrisno mengaku tidak keberatan untuk membayar royalti musik yang dimainkan di tempat usahanya. Hanya saja dirinya meminta transparansi dan jaminan bahwa royalti yang dibayarkan diterima oleh pemilik lagu. Persoalan ini bermula dari kekhawatiran pengusaha akan kewajiban membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN saat memutar lagu dari musisi Indonesia di tempat usaha mereka. Pemirsa, dan untuk membahas lebih lanjut terkait royalti musik yang membebani para pengusaha hotel dan restoran, kami sudah terhubung secara virtual dengan Bapak Sutrisno Iwantono, Wakil Ketua Umum PHRI Bidang Kebijakan Publik, Ketua PHRI DKI Jakarta. Halo Pak Iwantono, apa kabar? Halo, selamat siang, apa kabar?
Selamat siang Bapak, kabar baik juga. Bapak, kita ngobrol ya, belakangan ini kan publik dihebohkan oleh fenomena sejumlah kafe dan restoran yang memiliki untuk berhenti memutar musik nih karena khawatir dikenakan kewajiban membayar royalti. Bagaimana tanggapan PHRI dan Anda, Pak? Ya, itu respon dari masyarakat luas saja ya. Kalau PHRI tidak pernah memberikan himbauan semacam itu ya, tetapi karena masyarakat dibikin terkejut-kejut oleh peristiwa yang ada di Bali itu, kemudian direspon seperti itu. Karena pada dasarnya ya mau hotel, mau restoran, mau kafe, bahkan spa gitu ya, itu lagu itu kan bukan dijual ya, bukan dikomersilkan. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu kan jelas-jelas disebutkan penggunaan komersil. Sedangkan di kita itu tidak ya. Misalnya di restoran itu hanya pengiring ya, pengiring orang makan. Bisnis kita itu adalah menjual makanan ya, menjual minuman. Kalau hotel itu menjual kamar ya, bukan menjual lagu. Kalaupun ada lagu itu adalah untuk memberikan background saja gitu, supaya suasananya juga nyaman. Bahkan lagu itu seringkali juga titipan. Pemerintah daerah misalnya menghimbau kita untuk bisa memutarkan lagu-lagu daerah sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan budaya daerah. Ya, bayangkan kalau kita mutar lagu Gambang Kromong atau mutar lagu Jali-Jali, tiba-tiba nanti urusannya pidana, kita mau dihukum dan sebagainya. Nah ini kan membuat masyarakat resah ya dengan kondisi seperti itu. Baik, Pak, seperti apa sebetulnya komunikasi yang telah dilakukan oleh pengusaha hotel dan restoran ini dengan pihak yang berkaitan dengan royalti musik tersebut, Pak? Ya, komunikasi juga dilakukan dan dengan sendirinya juga kita sampaikan ini problem yang dihadapi oleh kita di lapangan. Dan sekali lagi ya, bukan kita itu tidak mau bayar, ya adalah anggota PRI pada umumnya membayar ya royalti itu. Hanya saja memang kita kan ingin transparansi ya. Sebenarnya lagu yang kita putar itu apa ya? Kalau memang dia mau nagih, tolong dong kasih tahu daftar lagu yang menjadi kewenangan dia itu apa. Sehingga kemudian kita tahu ini lagu ini memang haknya dia. Dan kalaupun LMKM itu diberi kewenangan untuk mungut, di sana juga dipersyaratkan mesti ada surat kuasa dari pemilik lagu ya. Kita pun tahu daftar lagunya. Nah artinya apa, lagu itu kan ada yang common use, ada yang no property right, yang sudah bebas dari property right karena umurnya sudah lama gitu. Nah kalau kita muter lagu ini misalnya, apakah itu terdaftar di sana atau tidak, ya kan? Kalau sudah common use kan nggak ada kewajiban untuk membayar royalti. Tapi ini kan menjadi gegap gembita kemarin itu ya, entah dari mana isunya, putar lagu Indonesia Raya harus bayar. Itu bagaimana pelaku kebangsaan. Baik. Pak, apakah menurut Bapak masih minimnya pelaku usaha di sektor perhotelan, restoran, kafe, dan tempat wisata lainnya begitu yang menggunakan lagu atau musik dalam membayar royalti terjadi karena banyak hal yang belum memahami begitu kewajiban tersebut begitu Pak menurut Anda? Ya tentu banyak juga yang belum memahami, buktinya semua sekarang takut. Itu artinya komunikasinya nggak baik ya, sosialisasinya nggak baik. Sekarang orang muncul macam-macam satir ya, kalau muter suara burung nanti akan dipolisikan begitu. Itu kan satir, itu mencerminkan bahwa masyarakat sebenarnya tidak paham. Ini kan problemnya kalau problem komunikasi, problem sosialisasi ya. Ya tentu kan nggak sejauh itu ya. Kalau kita mutar burung kita sendiri ya, kita rekam terus kemudian kita putar, ya masa itu kemudian kita disuruh bayar, kan begitu ya.
Nah, tapi dari mana tahu bahwa itu adalah suara burung yang kita rekam sendiri atau suara burung yang hasil kreasi gitu kan. Nah, itu makanya ya sesuai dengan ketentuan yang ada mestinya LMKM itu punya daftar lagu. Mana sih yang lagu-lagu yang menjadi hak dari anggota dia. Karena mereka LMKM itu harus punya anggota minimum 200 orang. Berarti 200 orang itu harus jelas ya lagunya mana gitu. Baik. Kemudian juga, oke, mau tanya atau masih mau? Silakan Pak Iwantono. Oke, karena kan begini ya, kita kemarin beberapa kali berdialog ya dengan teman-teman itu, dia mengatakan bahwa udah kalian pengguna itu bayar saja, nggak perlu tahu uangnya mau dikemanain oleh kita. Nah ini kan sepihak ya. Ini katanya komersil. Kalau komersil itu kan backgroundnya kan jual beli ya, ada yang menjual, ada yang beli. Nah kita perlu tahu dong yang menjual kita itu siapa, dan kemudian sampai enggak uang gitu, dan kemudian hak kita apa. Jangan hak kita hanya bayar tapi nggak tahu apa-apa di belakang itu. Karena pungutan ini dilakukan oleh lembaga alat bantu negara namanya. Jadi bukan lembaga pemerintah, lembaga alat bantu pemerintah atau lembaga bantu negara. Jadi itu beda dengan kalau misalnya kita bayar pajak. Bayar pajak itu ditarik oleh pajak, digunakan untuk apa kita tidak tahu. Itu seperti, tapi ini kan bukan begitu, ini disebutnya komersil. Nah sehingga mestinya aspirasi dari kita itu harus ada tampungannya, harus ditampung supaya kemudian ya fair lah. Hukum itu kan harus fair ya, harus adil. Baik, Bapak, apakah para pengusaha sebelumnya sudah dilibatkan terkait negosiasi tarif royalti musik ini, baik itu oleh LMKN maupun pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI begitu Pak? Itu kan tarif lagu itu kan dulu yang menetapkan tahun 2016 ya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tapi situasinya kan kemudian tidak ada gerakan lagi setelah itu ya. PHRI pada waktu itu sebenarnya diajak bicara gitu ya. Tetapi sebenarnya kan ini bukan, kenapa hanya PHRI, kenapa sekarang yang ribut-ribut selalu hotel dan restoran. Padahal di dalam undang-undang itu disebutnya adalah pengguna. Pengguna itu siapa saja. Ada juga angkutan, ada juga kafe, ada juga yang lain ya, karaoke segala macam itu adalah pengguna. Yang masing-masing itu juga punya asosiasi yang perlu didengar juga suaranya supaya kemudian asas proporsionalitas dalam hukum itu terpenuhi ya. Sebuah kita yang misalnya menggunakan hanya untuk mengantar orang makan dengan yang betul-betul menjual lagu itu kan beda ya. Yang memang mengkomersilkan lagunya. Sedangkan kalau restoran atau kafe itu yang dikomersilkan kan makanannya gitu. Mestinya ada pembedaan ya. Dan di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 itu pasal yang mengatur LMKM itu hanya satu, yaitu pasal 89 yang pada intinya LMKM itu diberi kewenangan untuk mengelola, memungut dan mendistribusikan ya pungutan penalti. Tapi sekarang kan terjadi ekstensifikasi yang sangat luas kemana-mana, bahkan sampai mempidanakan. Padahal undang-undang itu tidak ada delegasinya, tidak ada atribusinya. Ya di dalam tata hukum itu, kalau ada lembaga di bawahnya itu melakukan sesuatu harus karena perintah oleh undang-undang di atasnya, atau ada atribusi oleh undang-undang di atasnya. Kalau delegasi itu misalnya gini, ketentuan lebih lanjut mengenai LMKN akan diatur ini, misalnya begitu dalam undang-undang apa. Atau LMKM disebut secara atribusi di dalam pasal itu, LMKM struktur organisasinya begini, keuangannya begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini di pasal 89 itu tidak bunyi seperti itu. Baik. Ini yang saya kira perlu didudukkan. Oleh karena itu, kami mengharapkan agar revisi undang-undang dilakukan ya, terutama begini. Karena di sana disebutnya pengguna kemudian tidak ada diskriminasi. Masa kemudian UKM kecil warung Tegal itu akan dikenakan? Mereka harus dilindungi oleh undang-undang, dibunyikan di dalam undang-undang itu bahwa
usaha kecil itu dikecualikan misalnya, supaya mereka nggak ketakutan gitu ya. Baik, Bapak, kita ketahui masalah ini kan muncul karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apakah menurut PHRI Jakarta UU ini masih belum sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya di era digital sekarang ini, Pak? Ya, kan sekarang sudah berkembang macam-macam ya. Ada YouTube, ada TikTok, ada macam-macam lah. Kalau orang kemudian putar TikTok, ya misalnya. Di dalam TikTok itu ada lagu atau putar YouTube ya, YouTube itu sudah bayar juga royalti gitu ya. Terus bagaimana? Apa terjadi pembayaran yang doubling gitu ya? Ini kan juga harus jelas. Ada orang yang mau putar radio mungkin sudah membayar gitu ya tentang itu royaltinya itu. Nah ini kan perkembangan zaman yang sudah semakin pesat ini harus juga harus direspon dengan aturan-aturan yang tepat ya. Misalnya begini ya, soal tarif itu kan cukup mahal ya. Kalau satu kursi 125.000 misalnya, atau kalau hotel itu sekian puluh kamar kena sekian gitu. Nah, kemudian kalau ada orang yang baru mutar tahun ini gitu. Nah itu tagihannya bisa mundur sampai sekian tahun ke belakang. Ya. Padahal dulu dikatakan, wah selama COVID bebas gitu ya. Tapi faktanya sekarang orang disuruh bayar mundur ya. Selain mahal, disuruh bayar mundur. Kan ini kan berat lah bagi pelaku ya, kalau seperti itu. Dan jangan lupa bahwa ini kan transaksi kalau disebut komersial, itu kan jangan kemudian dikit-dikit dibawa ke pidana. Kalau orang transaksi komersial itu adalah berdata, lewati dulu dong jalur itu. Dan berikan juga keadilan kepada pengguna ini punya hak untuk bernegosiasi. Karena dalam undang-undang itu nggak ada pasal yang mengatur bagaimana kalau terjadi dispute antara pengguna dan pemilik. Ya. Yang ada di sana dispute antara MKM dan LKM. Nah kita di mana? Wadah kalau kita ingin ada dispute, jangan kemudian langsung dipolisikan begitu. Itu yang membuat gaduh. Baik, berarti memang dalam kata lain aturan tersebut terlalu luas cakupannya, di mana para pengusaha butuh detail mekanismenya lebih jelas lagi begitu ya Pak, agar tidak mengundang berbagai macam polemik dan pertanyaan lebih lanjut. Maaf Pak? Jadi memang aturan ini tersebut terlalu luas begitu cakupannya, sehingga memicu banyak pertanyaan begitu dari para pelaku usaha maupun masyarakat Pak, dan harus ada mekanisme lebih detail. Kalau undang-undangnya itu hanya satu pasal, pasal 89 itu yang mengatur LMKM. Tapi kan di dalam pasal itu tidak ada delegasi, menurut saya nggak ada delegasi. Kalau ketentuan lebih lanjut ini akan diatur apa, itu nggak bunyi di dalam pasal itu. Tapi sekarang terjadi ekstensifikasi yang bisa jadi melebihi dari ketentuan itu. Ada asas di dalam hukum ya, leg superiority derogat leg inferiority. Jadi undang-undang yang lebih tinggi itu harus mengesampingkan undang-undang yang di bawahnya. Atau dengan kata lain, peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh melebihi dari peraturan yang di atasnya. Nah kalau ingin itu ditertibkan, tolong undang-undangnya itu dilakukan perbaikan sehingga memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, karena aspirasinya juga masuk. Dan ini tolong agar semua pihak yang berkenaan dengan itu diajak bicara ya, asosiasi pencipta lagu, asosiasi pemilik, kemudian pengguna, itu semua diajak. Pengguna itu kan banyak ya. Di sana ada kafe, ada restoran, ada hotel, ada transportasi, ada spa, ada macam-macam. Nah itu mesti didengar ya, karena masing-masing karakter dari bisnis ini beda-beda. Yang jelas ini sudah menimbulkan keresahan ya di mana-mana, sehingga satir-satir yang berkeliaran di medsos ini kan bisa tidak terkontrol ya. Dan itu menciptakan
ketidakpercayaan untuk melakukan kegiatan bisnis. Dampaknya pasti ekonomi. Ekonomi kita lagi susah-susah gitu ya, tidak baik-baik saja tapi susah-susah gitu. Nah ini jangan ditambah lagi dengan ketidakpastian seperti itu. Baik, menurut PHRI apa yang perlu direvisi dari undang-undang tersebut, khususnya terkait sistem pemungutan atau collecting dan distribusi royalti? Usai jeda kita akan jawab itu Pak Iwantono. Kami akan segera kembali pemirsa Investor Market Today sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Investor Market Today. Sebelum kita lanjutkan dialog bersama Pak Iwan, kita simak informasi berikut ini. Pemirsa, Kementerian Hukum menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik termasuk restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DKJI, Kementerian Hukum menegaskan, aturan memutar musik di ruang publik berlaku meskipun pelaku usaha telah berlangganan layanan seperti Spotify, YouTube Premium, Apple Music, atau layanan streaming lainnya. Pasalnya, langganan pribadi seperti Spotify dan YouTube Premium tidak mencakup hak pemutaran musik untuk tujuan komersial di ruang publik. Mekanisme pembayaran royalti telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengolahan royalti lagu dan atau musik. Pembayaran dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, lembaga yang secara resmi ditugaskan untuk menghimpun dan menyalurkan royalti kepada para pencipta lagu dan pemilik hak terkait. Melalui sistem kolektif ini, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus izin satu persatu dari pencipta lagu, sehingga lebih praktis dan tetap menjamin perlindungan hak ekonomi bagi para seniman. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara yang tergabung dalam Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau World Intellectual Property Organizations, di mana royalti berlaku universal tanpa melihat asal negara. Sama nanti itu, mau putar lagu luar negeri, mau lagu putar, itu sama nanti. Karena itu ketentuan internasional, kita ini tergabung dalam World Intellectual Property Organization. Kami barusan menghadiri General Assembly di Jenewa. Kami Kementerian Hukum lagi mengusulkan yang namanya Protokol Jakarta. Kita lagi mau bersama-sama supaya platform-platform internasional itu juga membayar royalti yang sama. Pelaku usaha pun dapat mendaftarkan usahanya melalui sistem digital LMKN dan membayar royalti sesuai klasifikasi usaha dan luas ruang pemutaran musik. Skema ini memastikan transparansi dan keadilan bagi seluruh pelaku industri musik, serta memudahkan pelaku usaha karena tidak perlu mengurus lisensi satu persatu dari setiap pencipta lagu. Tim Liputan Berita 1. Dan pemirsa, kami masih terhubung secara virtual dengan Bapak Sutrisno Iwantono, Wakil Ketua Umum PHRI Bidang Kebijakan Publik dan Ketua PHRI DKI Jakarta. Pak Iwan, menurut PHRI apa yang perlu direvisi dan dari undang-undang tersebut khususnya terkait sistem pemungutan atau collection dan distribusi royalti, Pak? Ya, itu tadi pertama adalah tentang keadilan dan kewajaran. Ya. Jadi maksudnya kalau pengguna bayar diberi hak dia untuk mengetahui secara persis ya apa yang dia bayarkan itu, soal transparansinya dan sebagainya ya. Karena memang di dalam undang-undang nomor sekali lagi 28 tahun 2014 itu hanya satu pasal, tidak terlalu detail gitu loh. Kalau itu mau didetailkan memang perlu ada delegasi atau diatribusikan saja dalam undang-undang itu. Jadi supaya apa? Supaya tidak melebar-lebarkan yang sempit gitu atau tidak menyempit-nyempitkan yang lebar. Ini penting ada kepastian. Misalnya tidak ada kata-kata MKM itu dikecualikan gitu ya. Ini harus
ditampung secara tepat di dalam undang-undang bahwa UMKM memang dikecualikan. Itu hal yang menurut saya mendasar. Yang kedua kan misalnya ada juga ya pihak dari pencipta lagu yang merasa bahwa dirinya tidak mendapatkan proporsi yang tepat gitu ya. Dan itu padahal kita sudah membayar gitu ya. Ini kan ada link yang tidak nyambung gitu ya. Dan jangan lupa ya bolehlah kita mengatakan kita mengikuti internasional dan sebagainya. Tetapi yang paling penting itu adalah hak dari warga negara itu harus dilindungi. Jangan karena ketentuan internasional kemudian merugikan pelaku usaha, merugikan para pemusik, merugikan pencipta lagu. Ya semua itu harus didengar ya. Kalau memang ini sudah didengar dengan baik, ya nggak mungkinlah terjadi kegaduhan seperti ini. Ini artinya apa? Artinya kan masyarakat itu masih punya gagasan, punya aspirasi yang belum tertampung. Padahal keluarnya sebuah peraturan atau perundang-undangan itu harus melalui proses uji publik yang baik gitu. Semua orang harus didengar dan sebagainya, sehingga kemudian ketika itu dikeluarkan tidak menimbulkan kontroversi, tidak menimbulkan pertentangan. Ini artinya apa? Kalau sebuah perundang-undangan tidak melalui uji publik yang baik, maka prosesnya itu bisa dianggap tidak sah. Nah, ini kenapa demikian? Karena toh sekarang ini orang pada gaduh ya, karena tidak memahami itu. Itu artinya kan proses publiknya itu tidak berlangsung secara benar kan. Nah, ini yang saya kira ya kita sangat menghargai pemerintah untuk tujuan-tujuan itu, tapi juga kita perlu sesuatu itu dijalankan secara proporsional, secara fair, dan menampung seluruh aspirasi dari masyarakat. Begitu. Baik, Pak, jika diperhitungkan dari sisi ekonomi, apakah menurut PHRI kewajiban membayar royalti bagi para pelaku usaha tersebut akan menambah beban kegiatan operasional, mengingat pelaku usaha baru menghadapi kondisi sulit nih imbas kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, belum lagi pemulihan saat pandemi, begitu Pak? Ya tentu kalau membebani itu udah pastilah. Ini bahkan muncul satir-satir di luar ya. Nanti kalau kita nagih makanan, ini harga minum, ini harga makan, tambah lagi harga iuran ke LMKM. Dan ini kan satir-satir yang muncul di publik. Ya. Yang kita tidak bisa negasikan itu kenyataan bahwa masyarakat juga belum sepenuhnya mau menerima hal-hal semacam itu. Gitu loh. Masa misalnya mau makan, kamu mau diberi laku nggak? Kalau terlaku bayar segini misalnya ya. Ini adalah satir-satir yang nyata gitu loh. Nah ini perlu juga diperhatikan ya, karena kita itu sudah banyak sekali pungutan-pungutan yang dilakukan. Seyogianya lah itu didengarkan aspirasi. Tapi kalau pelaku usaha dan yang lain-lain itu mundur, maka ekonomi juga mundur secara keseluruhan. Jadi kita tidak boleh fanatik dengan satu bidang atau sektor tertentu saja. Semua aspek harus dihitung dengan baik ya, dengan tetap memberikan penghargaan sekali lagi kepada hak cipta para musisi, para pencipta lagu, karena kita memang sangat memerlukan kreativitas mereka ini sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia ini. Baik, Pak Iwan, tapi memang jika ini benar-benar nantinya akan terus membebani, apakah betul begitu akan dibebankan kepada konsumen sesuai dengan satir-satir yang beredar begitu di sosial media dan di masyarakat, Pak, atau seperti apa? Saya tidak tahu. Nanti bagaimana itu kalau sampai begitu tambah runyam ya. Urusannya tambah runyam. Nanti yang protes bukan hanya kita, konsumen akan marah. Kenapa saya disuruh bayar-bayar yang saya nggak perlu? Saya nggak minta laku kok, misalnya gitu. Nah itu kita rumit lah kalau sampai bersama-sama ya. Ya, baik. Kalau hal ini ternyata menambah beban pengusaha kan, tentu hal ini juga di sisi lain terkenal dengan istilah rohana dan rojali juga saat ini ya Pak, yang melanda pusat perbelanjaan. Namun masyarakat kan terpantau masih mau mengeluarkan uang mereka untuk makan dan minum di restoran begitu, di mana shopping malls ini berubah fungsi, dulu tempat belanja sekarang tempat rekreasi, makan, nonton begitu ya. Apakah ada kekhawatiran juga pengusaha nantinya para masyarakat ini enggan mengunjungi tempat makan dan minum jika tarif royalti dibebankan ke mereka juga ya Pak ya? Ya kemungkinan itu
ada saja ya, kemungkinan itu ada saja. Sekarang orang datang ke kafe, ya, kafenya sekarang nggak apa tidak muter lagu, misalnya kan gitu kan. Ya mungkin ada pengaruhnya terhadap pengunjung itu, gitu kan. Ya kalau kemudian pengunjungnya turun, ya jualan kafenya sedikit. Kalau jualannya sedikit ya pajak yang diterima pemerintah sedikit. Kalau terus-terusan sedikit kemudian PHK. Kalau PHK terjadi kan runyam juga negara ini gitu loh. Padahal pengangguran ini kan masalah utama bagi ekonomi Indonesia saat ini ya. Baik, Pak Iwan, sebelumnya kan Direktur Migacuan Bali ditetapkan menjadi tersangka atas kasus royalti ini. Bagaimana Anda melihat setelah sengketa royalti ini seharusnya dipandang sebagai perkara perdata, bukan pidana, begitu tadi Anda juga sempat menyinggung hal tersebut, agar tidak menimbulkan juga ketakutan berlebihan ya Pak di kalangan pelaku usaha, dan tanggapan Anda terkait terpidana ini ditetapkan menjadi tersangka ini Migacuan, Pak? Ya saya tidak tahu persis peristiwanya kayak apa di Migacuan ya. Tapi yang jelas saya ingin katakan ya, semangat dari sistem hukum di seluruh dunia termasuk di Indonesia itu adalah mengadministrasikan faktor pidana. Jadi sejauh mungkin aspek-aspek pidana itu dirubah menjadi hukum administratif. Ya, itu terjadi ya di mana termasuk Undang-Undang Cipta Kerja itu juga arahnya seperti itu. Jadi janganlah kemudian sedikit-sedikit orang berubah jadi pidana. Kalau udah pidana kan takut gitu loh. Ya. Siapa sih yang berani berhubungan dengan itu? Padahal untuk menyatakan orang pidana itu kewenangannya ada di pengadilan. Ya kalau saya dinyatakan salah, saya nggak bayar utang, ya kemudian kamu punya utang. Ini kan prosesnya kan ada dua pihak yang berbeda pendapat. Itu harus ada pihak ketiga yang kemudian menjadi wasitnya, jadi hakim. Itulah proses yang harus dilalui melalui proses beracara di pengadilan. Jadi kemudian tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tidak kemudian langsung tersangkakan, dijebloskan dan sebagainya. Ini yang saya kira perlu menjadi perhatian bagi semua pihak ya. Dan saya kira para pelaku juga jangan terlalu nervous banget ya. Proses hukum itu ada tata caranya ya, tidak serta-merta juga kemudian orang jebloskan ke penjara. Baik, Pak Iwan, terakhir, apa yang menjadi harapan besar pengusaha agar ekosistem industri musik dan usaha dapat berjalan seimbang dan bersama begitu dengan tarif yang wajar, distribusi royalti transparan, serta regulasi yang mengikuti perkembangan teknologi? Singkat saja Pak Iwan. Singkatnya begini ya, kita ingin para musisi, para pencipta lagu itu mendapat penghargaan yang wajar atas karya seninya, atas prestasinya ya. Kemudian kita pelaku usaha juga bisa tumbuh dengan baik. Ya, dua-duanya hidup di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Nah, oleh karena itu penghubung di antara dua ini harus bisa menjembatani itu supaya masyarakat yang adil, damai, kemarifan jinawi ini terwujud begitu loh. Baik, terima kasih Pak Iwan sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, sukses selalu juga untuk Anda. Selamat kembali melakukan aktivitas Anda.